datang di channel kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe channel kami ya. Gratis kok bro. Klik like, share, and comment juga ya. Happy watching. Semoga bermanfaat. Gue mikir masuk kedokteran tuh susah gitu, orang-orang yang masuk sana kan juga nggak gampang gitu. Tapi yang bikin semangat gue masuk kedokteran itu satu, karena di keluarga gue belum ada satupun yang jadi dokter. Rata-rata orang-orang saudara-saudara gue, keluarga gue, kakak gue, ataupun saudara sepupu gue tuh kalau nggak ngambil jurusan teknik, ngambilnya jurusan ekonomi. Terus yang kedua, karena almarhumah ibu gue juga punya penyakit yang nggak gampang gitu. Jadi gue mikir salah satu yang bisa meringankan dia adalah dengan gue menjadi dokter, gue bisa setidaknya tau lah pengobatan yang tepat buat ibu gue tuh apa gitu. Jadi itu sebenarnya adalah hal-hal dasar yang akhirnya membuat gue pengen masuk dokter. Kalau dari gue sih sebenarnya kiat-kiat masuk kedokteran satu sih, sebenarnya teman-teman yang dari SMA nih mau masuk jurusan apapun gitu. Jadi setelah keluar dari SMA, coba dikontemplasi dulu, banyak diskusi sama kakaknya, sama orang tua, sama teman-temannya gitu ya. Jadi jangan sampai milih jurusan di kuliah itu cuma atas dasar gue pengen masuk ini, karena di sana dunia kerjanya seperti ini gitu. Balik lagi ketika kalian nanti masuk ke dunia kerja, itu passion apa enggak gitu. Karena kalau misalkan semua pekerjaan nggak dilakukan dengan passion, bukan karena keinginan dari hati kalian, pekerjaan itu akan, mau pekerjaan sebagus apapun itu kalian hanya akan melihat capeknya gitu. Jadi kalau menurut gue sih balik lagi passion kalian apa, tujuan kalian kuliah kuliah itu apa, masalah materi itu menurut gue sih sekian lah, yang penting sih lo bahagia gitu. Jadi balik lagi karena gue ini dari kedokteran negeri, mungkin gue bisa mengambil kisaran kedokteran negeri ya. Kita bagi antara kedokteran negeri dan kedokteran swasta. Rata-rata memang bisa dibilang kedokteran negeri dibandingkan kedokteran swasta, bayaran untuk semesterannya, bayaran untuk hal-hal lainnya, masalah medis dan segala macamnya itu nanti sangat jauh gitu ya. Bisa gue bilang teman-teman yang masuk kuliah, pengen masuk kuliah kedokteran nggak ada uang segala macam, masuklah ke fakultas kedokteran dari universitas negeri. Ya teman-teman, PR-nya berarti harus berkompetisi sama teman-teman sendiri, teman-temannya yang pinter-pinter, yang pengen masuk kedokteran negeri juga gitu. Itu PR teman-teman harus bisa masuk supaya teman-teman bisa masuk di kedokteran negeri. Karena di kedokteran negeri ini biaya pendidikan kuliahnya mungkin tidak akan sangat jauh berbeda gitu dibandingkan yang kedokteran swasta. Dan bisa gue bilang kedokteran negeri dibandingkan dengan rumpun eksakta yang ada di negeri itu sama gitu. Jadi misalkan yang kedokteran dibandingkan dengan yang apoteker ataupun apalah misalkan sebut MIPA ataupun yang eksak lainnya itu sama gitu. Di UI sendiri gue sebut nominal, pas zaman gue ini zaman tahun 2009 gue masuk kedokteran, itu range-nya itu berkisar antara waktu BOPB itu ya dari 0 sampai 7,5 juta per semester. Jadi ada nggak teman gue yang dapat 0 rupiah? Waktu itu teman gue ada yang nggak ada yang dapat 0 rupiah, tapi ada yang dapat per semester itu 100.000 per semester. Dia itu anaknya jenius banget, pinter banget. Waktu itu dia untuk daftar ulang aja dia nggak bisa gitu. Jadi waktu itu akhirnya kampus FKU ini yang nyamperin dia ke sana gitu. Dan yang gue denger ya, jadi kampus kita itu bilang, ya udah kamu punyanya berapa, gimana kalau misalkan bayar 100.000 per semester, itu untuk menandakan kalau kamu tuh ada di FKU ini gitu, jangan sampai 0. Tapi nggak maksudnya, jadi 100.000 itu bukan bayaran dia ke fakultas, tapi untuk menandakan bahwa sebenarnya dia ada di kampus kita. Range-nya dari 0 sampai 7,5, dan waktu itu gue dapatnya 1,3 per semester. Terus ada nggak yang dapat 7,5 juta? Ada. Untuk teman-teman yang berkemampuan lebih besar, biasanya bayarnya segitu. Jadi kita kalau di UI itu pakai sistem biaya operasional pendidikan berkeadilan. Jadi yang mampu bayar lebih tinggi, yang kurang bayar lebih rendah.
di rata-rata gue dengar dari kedokteran negeri yang lain itu juga sama gitu, di UGM, di Unair, di Unpad, rata-rata 11-12 dengan di UI gitu. Jadi intinya kalau masuk kedokteran di negeri jangan takut, ketika udah masuk bayarnya misalkan masih tinggi pun beasiswa tuh melimpah banget gitu. Teman gue aja yang ini yang bayar 100.000 ini dapat beasiswa sampai 3. Jadi untuk menunjang dia bisa kuliah lagi di sini. Dan yang terakhir gue denger sih ada yang sekarang ini nih, yang di 2019 ini ada anak petani gitu kan dari Sumatera gitu kan, itu sampai digalang dana untuk dia bisa kuliah kedokteran di sini. Untuk yang di negeri. Nah, buat teman-teman yang ibaratnya passion di kedokteran tapi ibaratnya nggak mau berkompetisi, pengen kuliah di swasta juga monggo silahkan gitu. Pun kalau orang tuanya sanggup dipersilahkan gitu. Range-nya bisa macam-macam ya, mulai angkanya tuh nominalnya biasa puluhan. Yang gue denger bisa dari 20-an sampai ratusan bisa ada per semesternya. Jadi range-nya memang jauh banget ya antara negeri sama yang swasta. Dan yang di negeri itu bisa gue bilang biaya tadi per semester itu tuh udah include semuanya gitu. Paling ya additional kayak kita buat kepentingan pribadi ya, beli stetoskop segala macam kan buat kepentingan pribadi. Kalau untuk di swasta kadang-kadang ada tambahan untuk diskusi dengan ini segala macam, ya itu harus siap dengan yang seperti itu. Jadi yang seperti yang episode sebelumnya gue udah jelasin dikit ya. Jadi beda dengan keilmuan yang lain gitu, yang jalurnya akademik gitu ya, misalkan yang teknik atau yang ekonomi gitu ya, dia ketika udah mendapat gelar title sarjana ataupun magister, mau kerja dimanapun yang mau menerima mereka bisa gitu. Tapi kalau untuk yang profesi kedokteran, dia itu ketika teman-teman udah jadi sarjana kedokteran, teman-teman harus melewati satu tahap lagi yang namanya profesi dokter. Jadi sarjana kedokteran itu sama dengan sarjana ekonomi, sarjana teknik, sarjana psikologi segala macam tuh rata-rata sama 3,5 tahun sampai 4 tahun sarjana kedokteran. Setelah jadi sarjana kedokteran, teman-teman mau lepas dari sarjana, ibaratnya udah cukup jadi sarjana kedokteran, mau kerja silahkan. Tapi teman-teman nggak bisa bergerak sebagai dokter. Teman-teman mungkin jadi peneliti, jadi asisten dosen, atau bekerja di rumah sakit sebagai yang mengerti medis segala macam bisa. Tapi untuk mengobati pasien, teman-teman harus menjadi seorang dokter. Nah, itu ditempuh sekitar 1,5 sampai 2 tahun lagi. Jadi total kalau di FKU itu saat ini tuh pendidikan itu 5,5 tahun untuk bisa menjadi seorang dokter ya. Jadi 3 sampai 3,5 tahun itu untuk ambil gelar sarjananya, 2 tahun itu untuk ambil gelar profesi dokternya. Udah selesai pun 5 tahun, teman-teman bukan berarti dapat ijazah bisa praktek, enggak. Teman-teman harus ada program yang dari pemerintah ikut tuh, yang namanya internship 1 tahun. Jadi setelah 5 tahun plus 1 tahun teman-teman mengabdi maksudnya itu teman-teman melakukan keilmuan di bawah supervisi dokter-dokter yang lain secara komunitas gitu ya. Jadi dilepas dari fakultas kedokteran, ikut dokter lain di suatu tempat, dinilai sudah mampu setahun, nah baru nanti teman-teman bisa praktek sebagai seorang dokter, dapat kita bilang namanya surat tanda registrasi. Nah, itu semua dokter itu terrecord tuh di KKI, namanya surat tanda registrasi. Jadi yang udah punya STR itu baru layak buat jadi seorang dokter. Sedikit sharing, saat ini saya lagi ngambil pendidikan spesialis anak. Jadi spesialis itu beda dengan S2 ya, jadi dia itu lanjutan dari profesi. Nah, jadi dari dokter dia lanjut spesialis, itu intinya masih satu jalur dengan profesi. Bisa aja gue ngambil S2, misalkan dari dokter gue ngambil S2 tapi jatuhnya bukan spesialis, jadi nantinya misalkan magister kesehatan masyarakat atau yang magister umum itu bisa hukum gitu ya, itu jalurnya S2. Tapi kalau misalkan sekarang gue ngambil pendidikan spesialis anak, ini kalau misalkan dibilang beda nggak sih, bedanya 180 derajat gitu. Jadi intinya apa yang ada di dokter umum sama yang di spesialis itu mulai dari pendidikannya, keilmuannya beda 180 derajat. Mungkin teman-teman kalau misalkan di umum itu belajar 90% penyakitnya teman-teman harus ditanganin di komunitas itu, batuk pilek segala macam tuh harusnya bisa ditanganin sama teman-teman dokter umum. Tapi kalau untuk yang spesialistik ini adalah kasus-kasus yang memang ditangani oleh keilmuannya tersebut gitu. Jadi misalkan kayak anak, semua kasus anak itu seorang dokter spesialis anak tuh harus bisa gitu. Misalkan kalau dokter umum nggak kenal suatu sindrom gitu ya, dia refer ke dokter anak itu dia bener gitu. Tapi kalau ketika udah nyampe ke dokter anak nggak bisa, nah itu R buat dia. Jadinya spesialis itu adalah khususan sebenarnya. Jadi ketika ada kasus-kasus khusus itu harus bisa ditangani di bagian anak. Nah,
pendidikannya bedanya apa? Kalau misalkan di kuliah dulu S1 itu kita cenderung kuliah bedside ditemani oleh dokter yang kompeten. Ya, ada di rumah sakit, di RSCM, ada presentasi, belajar kasus gitu ya. Tapi kalau untuk di spesialis ini kita sifatnya pembelajarannya adult learning. Jadi adult learning ini maksudnya apa? Kita ini udah sebagai dokter, kita menanganin pasien seperti kita jadi dokter umum, tapi bedanya kita di sini menaikkan kompetensi kita menjadi sebagai seorang spesialis anak gitu. Jadi kita ini udah jadi dokter umum melayani, jadi kalau misalnya ada pasien kita menangani seperti kita jadi dokter umum. Jadi kalau misalkan ada satu case yang kita nggak bisa, kita diskusi dengan supervisor kita di anak konsultan gitu. Jadi kita diskusi kira-kira nih penanganan pasien ini apa ya, diagnosa untuk penyakit ini apa nih sebenarnya, saya belum pernah ketemu nih. Nanti biasanya konsultan itu akan mendidik kita untuk gimana caranya kamu tuh bisa berpikir logis nih. Kalau ada kasus gini, mikirnya ke arah mana sih? Gitu. Jadi nanti dari situlah pendidikan adult learning biasanya kita nggak yang dicekokin lagi, tapi di sini kita yang proaktif. Misalkan kita ada kasus seperti ini, oh saya curiganya ke arah ini dok. Kenapa alasannya? Harus bisa dibuktikan oleh bacaan-bacaan yang kita punya. Gitu. Nah itu biasanya bedanya kayak gitu. Kalau di S1 kan kita dicekokin ini namanya penyakitnya ini DBD tuh kayak gini loh, bedanya DBD sama tipes tuh kayak gini loh gitu. Itu kalau di anak tuh sekarang udah enggak. Kalau di spesialis harus bisa beda nih, DBD emergensinya apa, kok bisa dibedain sama tifoid, gimana caranya, kita harus mikir sendiri. Benar-benar pemaparan dari itu mungkin di spesialis ini cuma 10-20% komponennya seperti itu ya. Jadi mungkin untuk kasus-kasus yang jarang banget, yang kita jarang ketemu, mungkin akan ada konsultan yang men-share sama kita, ini loh, jangan sampai lo nggak tahu nanti di lapangan tuh ada kasus kayak gini. Dan konsultannya kita yang kayak gitu tuh kan. Jadi sifatnya tuh bukan kayak oh nanti karena gue sekarang semester 1 nanti gue dicokokinnya ini enggak. Jadi nanti ada kasus yang menarik, yang jarang banget, nanti dikumpulin tuh semua satu spesialis anak, ini loh yang harus kita tahu. Jadi semua tahapan tuh belajar ulang. Jadi mau yang udah tua, mau yang muda, beda tahapan secara pemikiran iya, tapi yang jelas ketika dipaparkan semuanya sama. Ini sebenarnya kalau dari balik lagi ya, negeri atau enggak. Tapi yang gue tahu sih memang sekarang spesialis itu rata-rata syaratnya tuh ada dua, satu fakultas kedokteran negeri, dan yang kedua itu rumah sakitnya rumah sakit pemerintah. Jadi misalkan kayak UI nih ada FKUI sama RCM, di Bandung ada Unpad sama rumah sakit Hasan Sadikin, di Makassar ada Hasanuddin, Universitas Hasanuddin sama rumah sakit Wahidin. Jadi intinya mereka harus pasang-pasangan, nggak boleh cuma berdiri sendiri. Intinya nanti jalurnya pendidikan spesialis itu tetap di fakultas, tapi pelayanan di rumah sakit. Jadi kalau misalkan dibilang biayanya berapa, kalau untuk semua, gue nggak bisa bilang rumah sakit yang lain ya, tapi kalau di FKUI itu sendiri, range-nya itu tergantung berdasarkan program studi. Jadi kalau gue pribadi sekarang nih di anak, ketika gue masuk, itu per semester itu 15 juta per semester. Kalau ada juga prodi yang lain tuh rata-rata maksimal itu 25 juta per semester. Ada yang cuman 7 juta, 8 juta ada. Jadi tergantung program studinya. Inilah indahnya Indonesia gitu ya. Jadi kalau misalkan gue bisa bilang di luar negeri itu dokter, kayak dia menjalani residensi, dia bayarnya untuk pendidikannya, tapi ketika mereka melakukan pelayanan biasanya mereka akan mendapatkan kita bilang gaji ya. Nah di FKW ini sendiri di RCM, tapi yang saya dengar sih di beberapa rumah sakit belum mulai. Di FKW ini sendiri itu nanti gajinya itu berdasarkan, bukan gaji ya kita bilang ya, apa ya, bantuan hidup atau apa ya, insentif lah gitu kan, insentif ya, itu sesuai dengan tahapannya. Kayak misalkan pada saat ini gue tahapannya di anak itu ada 3 tahapan, ada junior, madya sama senior. Jadi ketika tahapan junior, insentif yang didapat itu akan berbeda dengan yang di madya, dan di madyanya akan berbeda dengan senior. Nah besarannya berapa itu tergantung dengan workload masing-masing program studi lagi gitu. Jadi kayak misalkan kalau di anak, kasus anak kan cukup banyak, jadi rata-rata tuh biasanya di tahapan junior tuh udah per bulannya itu kita bisa dapat 1 sampai 1,5. Tadi madya naik lagi sampai tahapan senior itu bisa 2 sampai 3 itu per semester, per bulan ya, per bulan. Nah kalau beda lagi nanti di prodi yang sifatnya bedah gitu, karena dia resikonya besar, biasanya mereka akan dapat lebih besar.
misalkan di oksigen ataupun bedah gitu ya. Tahapan juniornya itu nanti mungkin nggak 1,5, mungkin bisa lebih dari 1,5 seperti itu. Jadi intinya disesuaikan dengan tahapan masing-masing. Waduh, berarti baru acara SCM aja yang Ya. mungkin di rumah sakit lain gratis berarti. Ya. Kalau cita-cita sebenarnya sih kalau gue pribadi sih satu, jadi dokter ini sebenarnya apa ya? Ya karena mungkin nggak semua orang, walaupun gue cerita seperti ini gitu ya, jadi dokter itu beda ketika dibicarakan dengan dijalani sendiri gitu. Jadi ketika menjadi dokter ketemu pasien dan bisa mengobati pasien, itu gue nilai sebagai suatu amal ibadah aja sih sebenarnya kalau gue ya. Jadi sebenarnya sih pengennya gue dan istri gue nanti tuh gue bisa mengembangkan, karena istri gue dari Majalengka gitu ya, gue bisa mengembangkan potensi desanya istri gue sendiri gitu, dan gue menjalankan profesi dokter ini sebagai amal ibadah gue aja gitu. Jadi gue nggak menuntut praktek nanti gue punya 3 rumah sakit segala macam, enggak. Bahkan gue berpikir ya udah nanti gue fokus di 1 rumah sakit aja, sisanya gue pengen lebih banyak mengembangkan potensi yang ada di Majalengka itu. Karena jujur istri gue ini sendiri kan juga sama kayak gue gitu ya, dia itu satu-satunya dari desanya yang jadi dokter di Majalengka, dan dia itu anak petani gitu. Jadi gue sih pengen banget mengembangkan potensi yang ada di Majalengka sana. Berarti Jadi ya, karena udah jadi spesialis sana kan harus masuk sistem. Tapi mungkin akan ya berpikir ke arah bisa praktek di Majalengka, tapi mungkin nggak. Biasanya kan rata-rata dokter tuh praktek di beberapa tempat. Kalau gue sendiri di 1 tempat aja cukup, yang jelas sih gue bisa bahagia bersama keluarga gue nanti. sebenarnya mau sharing sama orang Majalengka biar orang Majalengka tuh sehat lah gitu ya. Biaya rumah sakit atau biaya kesehatan tuh nggak mahal gitu.